Halo sob, masih semangat kan sober untuk lanjut materinya? Kali ini kita bahas tentang materi ukai kardiovaskular. Untuk materi infeksi sudah selesai ya sob. Sebelum masuk ke dalam pengobatan kita bahas terlebih dahulu klasifikasi hipertensi. Selamat menyimak sahabat obat berilmu. Memahami klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah adalah indikator kesehatan yang vital. Klasifikasi yang tepat membantu dokter menentukan penanganan yang sesuai. Presentasi ini akan membahas berbagai klasifikasi tekanan darah menurut standar internasional. Apa itu tekanan darah? Definisi tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat jantung memompa darah. Diukur dalam satuan milimeter raksa, Hg, dan dinyatakan dalam 2 angka. Tekanan darah normal sangat penting untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Komponen tekanan darah. Sistolik, angka atas yang menunjukkan tekanan saat jantung berkontraksi. Diastolik, angka bawah yang menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat. Pembacaan, dituliskan sebagai sistolik per diastolik, misalnya 120/80 Hg. Tekanan darah optimal, tekanan darah sistolik, kurang dari 120 Hg. Tekanan darah diastolik, kurang dari 80 Hg. Manfaat, risiko penyakit kardiovaskular minimal. Tekanan darah normal, tekanan darah sistolik, 120-129 Hg. Tekanan darah diastolik, kurang dari 80 Hg. Status kesehatan, masih dalam rentang yang sehat. Normal tinggi, prehipertensi. Tekanan darah sistolik, 130-139 Hg. Tekanan darah diastolik, 80-89 Hg. Risiko lebih tinggi untuk mengembangkan hipertensi. Intervensi, perubahan gaya hidup diperlukan. Hipertensi derajat 1, tekanan darah sistolik, 140-159 Hg. Tekanan darah diastolik, 90-99 Hg. Penanganan, perubahan gaya hidup dan mungkin pengobatan. Hipertensi derajat 2, sistolik, 160-179 mm raksa. Diastolik, 100-109 mm raksa. Risiko komplikasi, meningkat signifikan. Penanganan, kombinasi obat dan perubahan gaya hidup. Hipertensi derajat 3, sistolik, sama atau lebih dari 180 mm raksa. Diastolik, sama atau lebih dari 110 mm raksa. Tindakan, memerlukan penanganan medis segera. Hipertensi isolated sistolik, tekanan darah sistolik, sama atau lebih dari 140 mm raksa. Tekanan darah diastolik, kurang dari 90 mm raksa. Umumnya terjadi pada lansia akibat kekakuan arteri. Risiko, meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung. Klasifikasi hipertensi menurut ISH 2020. Kategori, sistolik, Hg, diastolik, Hg, normal. Kurang dari 130 kurang dari 85. Normal tinggi, 130-139. 85-89. Hipertensi derajat 1, 140-159. 90-99. Hipertensi derajat 2, 160-179. 100-109. Hipertensi derajat 3, lebih dari sama dengan 180, lebih dari sama dengan 110. Hipertensi pre-stroke. 1. Faktor risiko utama. Hipertensi merupakan penyebab utama stroke. Pengelolaan yang tepat bisa mengurangi risiko secara signifikan. 2. Target tekanan darah. Lebih ketat, biasanya di bawah 130/80 mm raksa untuk pasien dengan riwayat TIA atau stroke. 3. Toleransi pasien. Target disesuaikan berdasarkan kondisi klinis dan toleransi individual pasien. Hipertensi pada penyakit ginjal kronis. Hubungan 2 arah. Hipertensi dapat memperburuk kerusakan ginjal.
CKD juga dapat menyebabkan atau memperburuk hipertensi. Kontrol tekanan darah sangat penting untuk memperlambat progresi penyakit ginjal. Target tekanan darah untuk pasien CKD umumnya di bawah 130/80 mm raksa. Target tekanan darah WHO 140/90. Populasi umum, target untuk mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular 130/80. Pasien jantung, stroke, target lebih ketat untuk mencegah kejadian berulang 130/80. Pasien CKD dan diabetes, untuk melindungi organ yang sudah rentan. Hipertensi primer vs sekunder. Hipertensi primer, esensial, jenis yang paling umum, tanpa penyebab medis yang jelas. Faktor genetik, pola diet, gaya hidup, bertambahnya usia. Hipertensi sekunder, disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari. Penyakit ginjal, gangguan hormonal, obat-obatan tertentu, penyakit tiroid. Krisis hipertensi, tekanan darah, sistolik lebih besar dari 180 mm raksa dan, atau diastolik lebih besar dari 120 mm raksa. Gejala, sakit kepala berat, penglihatan kabur, mual. Tindakan, memerlukan perawatan darurat segera. Krisis hipertensi, tekanan darah, sistolik lebih besar dari 180 mm raksa dan, atau diastolik lebih besar dari 120 mm raksa. Gejala, sakit kepala berat, penglihatan kabur, mual. Tindakan, memerlukan perawatan darurat segera. Target tekanan darah berdasarkan usia. Target tekanan darah, pertimbangan khusus. Dewasa, 18-59 tahun, kurang dari 140/90 mm raksa. Standar umum, dewasa lanjut, 60-79 tahun, kurang dari 150/90 mm raksa. Menghindari efek samping, lansia, 80 tahun, kurang dari 150/90 mm raksa. Mengurangi risiko komplikasi. Target tekanan darah JNC8. JNC8 merekomendasikan target kurang dari 140/90 mm raksa untuk populasi umum di bawah 60 tahun dan kurang dari 150/90 mm raksa untuk orang berusia 60 tahun ke atas. Dewasa kurang dari 65 tahun tanpa komorbid. Target tekanan darah kurang dari 130/80 mm raksa. Dewasa 65 tahun dengan komorbid. Target tekanan darah kurang dari 140/90 mm raksa. Pasien dengan diabetes, CKD. Target tekanan darah kurang dari 130/80 mm raksa. Dewasa kurang dari 65 tahun tanpa komorbid. Target tekanan darah kurang dari 130/80 mm raksa. Dewasa 65 tahun dengan komorbid. Target tekanan darah kurang dari 140/90 mm raksa. Pasien dengan diabetes, CKD. Target tekanan darah kurang dari 130/80 mm raksa. Pentingnya pemantauan tekanan darah, rutin, periksa secara teratur sesuai anjuran dokter. Di rumah, pengukuran mandiri memberikan data tambahan. Catat, simpan catatan hasil pengukuran. Konsultasi, diskusikan hasil dengan profesional kesehatan. Perangkat pengukur tekanan darah, sphygmomanometer manual, alat tradisional yang menggunakan air raksa atau aneroid, memerlukan keahlian khusus untuk penggunaan. Monitor digital otomatis, mudah digunakan untuk pemantauan di rumah, memberikan hasil yang akurat dan mudah dibaca. Monitor pergelangan tangan, praktis dan portabel, tetapi mungkin kurang akurat dibandingkan dengan model lengan atas. Teknik pengukuran tekanan darah yang benar. 1. Persiapan. Istirahat minimal 5 menit sebelum pengukuran. Kosongkan kandung kemih jika perlu. Posisi. Duduk dengan punggung bersandar, kaki menapak lantai, lengan sejajar dengan jantung. 3. Manset. Pasang manset dengan benar pada lengan atas, 2-3 cm di atas siku. 4. Pengukuran. Hindari berbicara dan bergerak saat pengukuran. Ambil minimal 2 kali pengukuran. Penyebab kesalahan pengukuran. Konsumsi kafein. Minum kopi atau teh 30 menit sebelum pengukuran. Berbicara, mengobrol saat pengukuran berlangsung. Kandung kemih penuh. Tidak mengosongkan kandung kemih sebelumnya. Ukuran manset salah.
Menggunakan manset yang terlalu kecil atau besar. Pengelolaan hipertensi, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur, diet, DA, SH rendah garam, pengendalian berat badan, dan manajemen stres sangat penting dalam pengelolaan hipertensi. Diet DASH untuk hipertensi. Sayuran dan buah, 8-10 porsi per hari. Biji-bijian utuh, 6-8 porsi per hari. Produk susu rendah lemak, 2-3 porsi per hari. Protein tanpa lemak, 6 porsi atau kurang per hari. Kacang-kacangan, 4-5 porsi per minggu. Aktivitas fisik yang direkomendasikan. Jalan cepat, 30 menit per hari, minimal 5 hari per minggu. Berenang, aktivitas aerobik yang rendah dampak, ideal untuk semua usia. Bersepeda, meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara efektif. Yoga, membantu menurunkan stres dan tekanan darah. Hipertensi resisten. Definisi, tekanan darah tetap tinggi meskipun sudah menggunakan 3 jenis obat antihipertensi. Penyebab, ketidakpatuhan pengobatan, dosis tidak tepat, efek samping obat, atau kondisi medis lain. Penanganan, evaluasi penyebab, optimalisasi pengobatan, konsultasi dengan spesialis hipertensi. Komplikasi hipertensi. Penyakit jantung. Hipertensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan pembesaran jantung. Stroke. Tekanan tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat. Kerusakan ginjal. Hipertensi kronis dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Mitos dan fakta tentang hipertensi. Mitos. Fakta. Hipertensi selalu menimbulkan gejala. Sebagian besar hipertensi tidak menimbulkan gejala, silent killer. Jika tekanan normal, obat bisa dihentikan. Pengobatan harus dilanjutkan sesuai anjuran dokter. Hipertensi hanya masalah lansia. Hipertensi dapat terjadi pada semua kelompok usia. Obat hipertensi menyebabkan kecanduan. Obat hipertensi tidak menyebabkan ketergantungan. Kesimpulan klasifikasi darah tinggi. Berdasarkan komorbid. Berdasarkan WHO, BHS, INASH. Target TD tanpa komorbid, kurang dari 140/90. Dengan komorbid, CVD, DM, CKD, kurang dari 130/80. Berdasarkan usia, kurang dari 65 tahun, kurang dari 130/80, kurang atau sama dengan 65 tahun, kurang dari 140/90. Terima kasih sob yang udah nyimak. Bagaimana pendapatmu tentang materi ini? Bisa tulis di komentar ya, saran dan masukannya. Materi ini dan yang lainnya bisa di-download di bawah ya sob. Sampai jumpa di materi berikutnya.